Ambo sejak umur 4 tahun tidak punya mande, tidak punya bapak. Dan ambo hidup dengan nenek. Itu sajak bilo timbul pangana bisa sampai Pak jadi bupati kok gitu. Itu mungkin menarik bagi terutama generasi muda kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sana basua balik kita di channel kebanggaan kita, di program kesayangan kita yaitu Ota Boneh, Ota nan barisi, Ota nan mengandung inspirasi. Kalau sana cari sosok yang duduk sebelah ambo kini ko, kita lah sama-sama tidak sabar lah ko sana untuk mengobrol dengan beliau. Kita sambut, please welcome Bupati Solo Bapak Haji Gusmal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Jadi sana beliau ko Bupati Solo dan ikulah periode kedua kepemimpinan beliau di Kabupaten Solo. Apa asli di? Asli di Kota Kadanggugu, Kecamatan Gunung Talang, di ibu kota kabupaten. Oh, ibu kota Kabupaten Solo ya. Ya. Jadi putra asli Solo Pak ya. Putra di Solo. Latar belakang orang tua Pak? Orang tua ambo kedua itu petani. Petani ya Pak ya. Petani. Apa ambo di samping petani jadi pengurus masjid. Apa coba cerita sedikit lu Pak masuk sekolah Pak dulu SD 5 SMP SMA dengan suka dukanya lah gitu. Jadi ambo sampai tahun ambo hidup di dunia yang namanya orang tua ambo yang pada meninggal. Mande Pak ya. Mande meninggal artinya ketika mande ambo melahirkan adik ambo yang paling ketek. Meninggal dalam pengungsian. Ketika itu zaman PRRI. Di zaman PRRI itu kan semua orang mengungsi. Meninggalkan rumah. Kami mengungsi ke sawah di namanya di sawah Awu. Disitulah mande ambo melahirkan dan meninggal. Meninggal pada umur ambo 4 tahun. Kalau di Minangkabau ko mande meninggal kita semua tahulah. Iya. Bapak awak pergi dari rumah dan praktis ambo sejak umur 4 tahun tidak punya mande, tidak punya bapak. Dan ambo hidup dengan nenek. Nenek lah yang menyerahkan ambo ke sekolah. Ya. Ke sekolah SD diserahkan oleh nenek dan diantarkan oleh kakak ambo yang perempuan mulai sekolah kelas 1 di SD nomor 1 Guguk. Yang kini menjadi SD nomor 6. Sampai SMA Pak di Solo. Sampai SMA Solo. Oke. Kuliah di mana Pak? Kuliah di Ekonomi Unan Padang. Fakultas Unan Padang ya. Kabar-kabarnya apa pernah lalu di gudang bagai menyapu-nyapu bagai itu. Bah cerita tuh Pak masa-masa kuliah tuh. Jadi gini, ketika kan masuk kuliah tuh kan ambo kan tidak ada orang yang mampu menyalahkan ambo sekolah. Yeah. Nah, jadi pendek kata rupanya ambo ko dia baka ada orang gaib dulu. Bapak ambo ketika mau pergi di rumah magih sebuah cincin kepada nenek ambo. Cincin itu yang dimanfaatkan oleh nenek ambo untuk dikembangkan menjapui sawah tiap tahun. Dan akhirnya ambo punya banyak sawah dan juga punya kerbau. Ambo pergi sekolah dengan oleh kakak ambo dijual kerbau ko. Setelah ambo dapat sekolah di Fakultas Ekonomi timbul persoalan di mana tinggal. Kebetulan kakak ambo yang produksi dibawa di suaminya ke Padang, tinggal lagi inyo. Inyo rumahnya ketek 3 kamar. Kamar inyo cie, kamar pembantu juana cie, dapur cie. Ambo sedio sampai tidur di bawah meja makan. Itu beberapa tahun ambo tidur di atas tembok. Di atas lapis pandan putih gua. Yeah. Itu ambo lalu paling kemudian jago paling pagi. Di lantai saja ya? Di lantai ya, karena ketika ambo kelalok tu lalu orang sadonya baru ambo lalok. Iya. Jago ambo dah bilang dulu jago lama tu. Sampai suatu kali kakak ambo ko mampu menyewa gudang. Gudang kulit mandi di Pasar Kadang. Pindahlah ambo tinggal ke gudang ko. Lalok di gudang tiap malam lah bakawan jorangi artinya. Pagi hari itu lo panuh badan ko dek bangun dek rangi. Karena sebalik bawa bakal berangi ko. Itu lama lo tu. Bertahun-tahun ambo tidur di sinan, di rumah di bawah meja makan, di gudang di bawah jebek rangi. Banyak sekali.
Tapi keuntungannya dulu, Ya. siangnya ambo ada tugas menimbang kulit manis. Setiap sekilo kulit manis, ambo mendapat Rp1.000, Rp1. 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 Kadang-kadang sehari itu bisa ambo menimbang 2.000 kilo. 2 ton ya. 2 ton. Dapat pergi 2.000. Ya. Uang sekolah ambo sebulan 2.000-nya. Bisa jual itu saya. Iya. Itu perasaan yang ambo alami ketika masih kuliah dan karena awak dah hidup jo bande, dah hidup jo bapa, ada hidup jo nenek dan kakak. Jadi waktu masih masa kuliah tuh, ketika Pak di gudang tuh, lah ada aja ketika tuh lo mau pikir-pikir Pak, Aden besok harus jadi bupati kau macam tu. Lah tapi pikir talent tu. Malu kado panganan kat situ dah. Kejadi siasat tahu mo dah. Iya. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Pokok jalan tarwi. Pokok kayak gini dah. Kawan-kawan ambo sekolah dah. Itu sih tekad ambonya. Pancali kawan ambo sekolah, ambo takut kalau ambo ketinggalan. Kalau kawan ambo pergi sekolah, ambo harus sekolah. Itu sih. Itu sanak-sanak, terutama generasi muda. Dan pokok sekolah sih tinggi-tinggi dulu gitu. Setelah Pak, itu kan sampai tamat kuliah macam tu Pak. Ya. Setelah Pak tamat kuliah, apa karir Pak pertama di mana dulu? Ambo dapat baca-baca dari ambo riset. Apa dulu pernah jadi pegawai negeri bagai ya? Ya. Ambo mulai jadi pegawai dulu di Kementerian Sosial. Ketika itu namanya Kantor Departemen Sosial. Di Solo? Di Sawalunto. Oh, Sawalunto. Jadi ketika itu ada juga, ketika itu keluar SK di Departemen Sosial. Pada waktu itu, ambo juga mendaftar di DP dalam negeri. Depdagri ya? Lulus kedua-duanya. Jadi ketika ambo dipanggil oleh Departemen Sosial, ambo minta kecil ambo minta kerja di Padang salah Pak. Kecil si ambo ke orang Depsos. Tak bisa milih dah. Pokoknya kami yang menampaikan. Jadilah coba. Ambo cari lo kapo ke Mendagri. Kecil orang kan gubernur. Angku sekarang lah keluar di Depsosnya. Tak bisa angku sekolah roh je. Ya makanya Pak. Tak ada pilihan ya. Tak ada pilihan. Pak ilah bukan Depsos kau. Pak Karajo lah ambo di Depsos selama kurang lebih sampai tahun. Tahun barat tu Pak, kalau tekan aja Pak. Tahun 82 sampai 85 kalau tak salah. Sebagai pegawai negeri di Depsos Sawalunto ya? Ya, jadi sebagai pegawai negeri di Depsos Sawalunto, tak di Sawalunto saja, dari Sawalunto pindah ke Padang. Dari Padang pindah ke Solo. Lah di Depsos Solo lah tahun 86 tu lah di Solo. Ketika tahun 85 waktu masih di Padang, ambo ikut lotes balik go di Depdagri go. Berdasarkan nasihat orang Depsos. Orang Depsos go, orang lah berumur. Umur 29 Pak. Wak dia lah puih di Depsos go mah. Ba amani di Depsos dalam mencuba jadi kepala kantor dalam mencuba. Ba apaiknya dalam mencuba. Rancang pindah je siko. Kemana ke pindah Pak? Pindah ke bank tu Kau nak ke PT Semen tu aja. Mulailah ambo fikir-fikir. Tapi ambo nak ke situ loh. Ambo ke Kemendagri dia pindahnya. Akhirnya jadilah ambo jadi pegawai Kementerian Negeri dan itu keberhentian ambo diurus oleh kepala kantor sosial Solo. Dan nyatanya diterima oleh orang Kanwil Depsos. Jadilah ambo pegawai Pemda sampai kini. Sampai kini dah pensiun kan? Ya. Jadi apa sejak itulah Pak berkarir ya di Pemda Kabupaten Solo ya? Iya. Bila apa nikah tahun berapa? Nikah tahun 80. Ibu orang mana Pak? Ibu orang Siko. Orang Siko? Ya. Oleh sama-sama Solo ya. Lai. Berarti kalau cari sejarah perjalanan karir Pak tadi itu mulai dari sekolah, ndak jo mandeh, ndak jo ayah, cuma jo kakak, kemudian kuliah dengan begitu berat perjuangan sampai akhirnya Karajo jadi pegawai negeri di Pemda Solo. Itu saja bilo setimbo pangana bisa sampai Pak jadi bupati kok gitu. Itu mungkin menarik bagi terutama generasi muda kok. Jadi pengalaman jadi bupati ku ndak ada. Ndak ada. Jadi satu kali ketika ambo jadi ketua Bapeda dan ada yang namanya Kola Eselon waktu itu Maya. Ya, ada yang namanya kepala Bapeda tu. Kepala Bapeda. Kepala Bapeda ada yang namanya Musda. Musda Elkam Kabupaten Solo. Kebetulan dalam Musda Elkam tu ambo ditunjuk sebagai salah seorang panitia. Panitia pelaksana Musda. Dan ketika terjadi proses pencalonan,
kan masing-masing kecamatan disuruh mencalonkan figurnya oleh panitia. Masuklah nama Ambo calon dari Kecamatan Gunung Talang. Untuk ketua Elkam. Untuk ketua Elkam Kabupaten Solok. Oh jadi apa di kaum penghulu Pak? Ya. Siapa Gala Pak? Datuk Rajolelo. Oh Datuk Rajolelo. Jadi Haji Gusmal Datuk Rajolelo. Jadi ketika lah dicalonkan, akhirnya suara itu full Kambo sadonya. Terpilihlah Ambo jadi ketua Elkam Kabupaten Solok, mengalahkan ketua Elkam yang lama. Akhirnya ketua Elkam yang lama itu kan ialah Tubo. Tetap Ambo pakai jadi tangan kanan Ambo jadi ketua satu. Inyo jo tetap mau suruh tiap hari perkara jo, tapi nak ketua umumnya Ambo. Ya. Dan nampak tetap jadi pegawai negeri wah. Tetap pegawai negeri. Ketika terjadi suksesi kepemimpinan Kabupaten Solok, bermula seperti itu. Ambo jo Pak Gamawan kan dakek. Ya. Pak Gamawan Fauzi ya. Ya. Ketika itu beliau jadi bupati. Mulailah dibawa Ambo ke Jakarta, ke kementerian, ke segala macam. Mulailah Pak Gamawan memperkenalkan Ambo ke banyak orang di Jakarta. Itulah nanti yang akan menggantikan Ambo sebagai Bupati Solok. Waktu itu Pak Gamawan masih bupati ya? Masih. Alung gubernur lah. Jadi Ambo lah dapat angin. Sudah itu setelah dibawa ke kampung, bapak pakai laporan nenek mamak ko. Kecik nenek mamak ko. Pak Datuk, ini Pak Datuk maju jadi calon bupati ko, kami dukung bersama-sama. Awak banyak seluruh nenek mamak Kabupaten Solok banyak ko. Aman lah tu. Tapi syarat cieknya tak boleh jadi wakil. Kalau kami tak nolong lah. Ketika Allah berkembang, Ambo lah minta izin ke Pak Gamawan. Ambo lah tahu kok Pak Elpi Salan wakil bupati ko kan memakai Ambo. Ambo dulu minta izin ke Pak Gamawan ko. Lah diizinkan oleh Pak Gamawan, lah dapat surat Ambo lah tenang. Oh jadi waktu itu pegawai negeri mesti izin atasan ya? Harus. Pak Gamawan ya? Ya Pak Gamawan ya. Izin kok lah dapat Dapat ya. Lah dapat dan Ambo baru Ambo tenang selai. Ya. Dan seperti yang Ambo ceritakan tadi, tak tahu Ambo masuk pendaftaran ko lampi sudah teh. Ambo santai-santai aja sampai Ambo lah dipaso dek calon wakil Ambo oleh kejadi udah maju ga. Kalau lah kejadi udah maju isilah formulir ko lah tekan saya ko lah kami isi sadoa. Bayanglah tu. Malam tu pendaftaran terakhir. Besoknya lah penyampaian visi kami. Jadi artinya dak ada tekanan dak Ambo kejadi bupati ko dah. Memang jalan-jalan Tuhan lah nampaknya. Lah jalan Tuhan ko saya yang marahkan Ambo kasinan. Jadi dari seorang pegawai negeri kemudian jadi ketua lembaga adat Elkam, akhirnya didaulat untuk menjadi calon bupati. Amin ya. Manang waktu itu Pak? Manang ya Pak. Satu putaran Pak. Calon 6. 6 pasang. 6. Jadi Ambo dapat suara 37% lebih. Oh itu prosesnya 2005 Pak ya? 2005 ya. Waktu Pak Gamawan pun waktu itu mencalon jadi gubernur. Ya. Oh jadi apa? Berarti estafetnya langsung dari Pak Gamawan? Apa sih ya Kambo? Langsung ke Pak lah? Ya. Oke. Itu tahun 2005 tu. Artinya 2005 tu bersaingnya sangat ketat. Ada 5 calon. Dan malah ada calon tu yang kampanyenya bagus. Besok saya akan dipilih Pak ibu-ibu. Yuk kami milih Pak Gusmal. Ayo Ambo setuju. Pak Gusmal tu nomor 6. Nomor 6 tu nomor Nino dan nomor Ambo dah. Nomor calon kampanye ko. Ya. Ambo nomor 5 kan. Ya dah bawa kita pilih Pak Gusmal sikit sadonya, tapi jangan lupa nomor 6. Padahal nomor 6 tu nomor Nino dan nomor Ambo. Oh, iko pengelabuan kepada masyarakat. Masyarakat ya. Iya. Jadi calon yang datang ko sebenarnya nomornya nomor 6. Ya. Dek masyarakat ko mengecek kami milih Pak Gusmalnya. Ada bagai doh. Pak Gusmal tu nomor 6. Padahal nomor 6 tu Nino ya. Ya. Wah, aku cara-cara nemo dek ko kurang rancak je dalam politik ke sana. Setelah Pak jadi terpilih kemudian jadi bupati di 2005, berarti 2005 sampai 2010 Pak ya. Dia pertama. Apa suka duka jadi bupati Pak? Jadi yang Ambo rasakan jadi bupati ko yang paling sulit tu ya setelah Ambo alami memang membentuk karakter manusia ko. Merubah perilaku umat ko yang paling sulit. Itu yang Ambo rasakan mana? Karena kalau untuk membangun gedung gampang. Ada PT bangun gedung 3 bulan selesai, 4 bulan selesai. Jalan bantu itu. Jadi merubah karakter ko pekerjaan paling luar biasa. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ko, mentalnya, agamanya. Makanya Ambo bergerak bagaimana di dalam membangun Ambo arahkan ke bidang pendidikan. Jadi fokusnya lebih ke bidang pendidikan ya. Kenapa Ambo pikir bidang pendidikan? Walaupun sebenarnya bidang pendidikan tidak membuat bupatinya terkenal.
Ya. Karena ambo tahu kalau bekerja di bidang pendidikan tu, kalau anak umur sekolah baru masuk sekolah tahun ini, awak berhentinya baru kelas 5. Kan lalu ada manfaatnya ya. Masa panjang. Jadi akhirnya kalau bekerja di sektor pendidikan tidak terkenal. Bagi ambo tidak masalah. Yang penting ambo berniat merubah perilaku umat, meningkatkan pendidikan. Kok kau jasa kecil masyarakat kau tidak terserahlah. Yang penting ambo bekerja di sektor kau. Di sektor pendidikan fokus itu ya. Ya. Nah, itu dalam konteks membangun sumber daya manusianya. Kalau dalam konteks ekonomi selama Pak jadi Bupati Solo dengan posisi geografis Kabupaten Solo ditambah iklimnya, kira-kira yang lebih dominan push program tuh ke arah mana Pak? Kalau untuk bidang ekonomi. Jadi ambo tahu, ambo kan punya data bahwa setelah ambo mulai menjadi bupati, tentu ambo pelajari bahwa di Kabupaten Solo itu 41% PDRB-nya berasal pada sektor pertanian. PDRB itu apa tak? Produk domestik regional bruto. Jadi pendapatan daerah go, produksi daerah go berasal dari sektor pertanian. Makanya ambo fokus bahwa meningkatkan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya kalau di arah selatan, ambo fokus bahwa meningkatkan produksi hortikultura. Misalnya seperti bawang, seperti kol, seperti kantang, seperti cabai. Untuk di tengah go, komoditas yang ambo kembangkan tetap Baris Solo. Kalau di tengah go adalah lokasi Baris Solo yang kualitasnya paling tinggi. Tambah dengan komoditas-komoditas seperti alpukat, kasia pera dan lain-lain. Kalau ke utara, ambo tetap fokus bahwa mengembangkan di situ buah. Buah ya? Buah, ada buah durian, ada buah jeruk, ada buah naga, ada buah saus. Nah, itu arah ke utara dan ditambah juga pariwisata. Hanya fokus ambo untuk itu untuk beberapa tahun yang mendatang. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan ketika itu ambo bangun namanya 3 pilar pembangunan daerah. Nah, ekonomi kerakyatan dan pariwisata, kesehatan dan pendidikan. Ekonomi, pariwisata, kesehatan, pendidikan. Ya. Pak, setelah Pak jadi bupati, apa kan tadi ketua Elkam sebelum jadi bupati kan? Ya. Nah setelah Pak jadi bupati, ada tak peralihan tungkek kekuasaan dari Elkam kepada orang lain? Ada ya. Ada. Tapi yang Gala Datuk kan tetap sampai kini ya. Tetap. Gala Datuk tetap. Ya. Karena Gala Datuk dari kaum bukan dari lembaga kaum, Elkam ya. Nah, kini lah tahun 2020 lah periode kedua Pak menjadi bupati. Mungkin dusanak-dusanak kita di seluruh Ranah Minang Sumatera Barat kok mencari aja poster-poster apa di jalan di mana-mana di baliho gitu kan. Nampaknya dalam rangka apa kini tuh Pak? Poster-poster banyak nampak ada kami di mana-mana kini teh. Jadi ambo tahu bahwa kini di Sumatera Barat sedang akan terjadi prosesi peralihan kepemimpinan. Peralihan kepemimpinan di Provinsi Sumatera Barat dan di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Kalau tidak salah ada 3 balai kabupaten kota yang kini sedang mengikuti prosesi peralihan kepemimpinan. 3 balai plus gubernur. Masuk juga gubernur. Masuk gubernur. Jadi ambo sebagai kepala daerah kabupaten yang 2 kali menjadi pimpinan daerah, ambo raso-rasokan diri ambo layak rasanya bisa ikut berkompetisi memperebutkan kepimpinan Sumatera Barat. Dengan niat hanya satu, ambo akan mewakafkan diri dan tenaga untuk membangun Sumatera Barat dalam rangka membuat masyarakat sejahtera. Hanya itu nih ambo. Kenapa? Karena ambo tidak punya kepentingan lain. Yang dari sudut keluarga, ambo cuma punya anak seorang. Jadi ambo punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk mengurus daerah kok. Sehingga ambo cubalah memancing-mancing masyarakat dengan menyebar baliho, menyebar spanduk segala macam untuk memancing masyarakat, mudah-mudahan ada dukungan. Dan ternyata responnya positif Pak ya? Dan ternyata responnya positif, maka makin lama makin kuat juga dan itu akan ambo sosialisasikan taruh ke setiap masyarakat di Sumatera Barat. Dusanak kita khususnya Ranah Minang pasti punya ekspektasi, punya harapan tentang Sumatera Barat ke depan. Mungkin sebelum closing statement, kalau memang ada jalan
takdirnya Bapak untuk melaju ke BA1 Sumatera Barat atau menjadi Gubernur Sumatera Barat dengan situasi dan keadaan manusia Sumatera Barat berikut keadaan geografis daerahnya, kira-kira apa yang paling fundamental harus dibangun ke depan dari Sumatera Barat, Pak, dari Ranah Minang tercinta? Jadi ambo berpikir bentuk itu. Ambo membangun konsep bahwa membuat masyarakat Sumatera Barat go sejahtera. Sejahtera lahir, sejahtera batin. Nah, sejahtera lahir bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai sektor pembangunan. Intinya adalah bahwa memperbesar produksi di seluruh sektor. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, termasuk UMKM. Itu perbesar produksinya ditambah dengan sektor pariwisata. Karena ke depan sektor pariwisata ini akan menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Ambo membangun sebuah konsep pembangunan kawasan wisata Sumatera bagian selatan. Mulai dari Kabupaten Solok sampai ke Lemas Raya. Karena yang kini yang alun punya kawasan wisata yang agak memadai awak kemari. Kalau di situlah siap ada yang ada Padang Panjang, ada Bukit Tinggi, ada Mandeh, gitu ya. Ya, ada Mandeh. Yang pertama. Kemudian sejahtera batin dan bagaimana sekolah-sekolah umum yang ada di Sumatera Barat itu jadikan sekolah-sekolah umum berbasis pesantren. Artinya sekolah umum itu dia sekolah umum yang selama pendidikan agamanya hanya 1 jam per minggu, ya. Sekarang kita jadikan 5 buah mata pelajaran. Nah, ambo akan kembangkan karena itulah ambo kembangkan di Solo dengan nama SUBP, Sekolah Umum Berbasis Pesantren. Dia sekolah umum tapi suasananya suasana pesantren. Jadi SUBP kok sekolahnya mungkin SMP atau Pas. SMA biasa saja. Ya. Cuman mata pelajaran agamanya lebih dibanyakkan. Dibanyakkan Gitu. ya. Kalau biasanya kan sejarah Islamnya, segala ibadahnya itu dalam satu mata pelajaran namanya pendidikan agama. Ya. Ini mungkin dispesifikasian lah. Pas ya. Oh, Jadi gitu. kalau dulunya cie mata pelajaran bisa jadi 5. Aku menarik ke sana. Jadi seumum apapun sekolah di Sumatera Barat itu akan ada mata pelajaran agama yang lebih banyak mungkin daripada biasanya. Pas ya. Gitu. Dan tentu di masyarakat harus juga kita aktifkan bahwa semua masjid-masjid ramai, bahwa semua surau-surau ramai, dan ambo akan bangun nanti sebuah konsep bahwa di seluruh sentral Sumatera Barat ini ada gerakan subuh berjamaah tiap hari. Sebenarnya banyak hal dan menarik yang ingin kita gali dari Bapak kita Pak Gusmal. Sosok yang sangat luar biasa, kesuksesan beliau 2 periode membangun Kabupaten Solo. Cuman durasi dan waktu juga membatasi kita. Mudah-mudahan obrolan kita, cerita kita, otabone kita kok menjadi inspirasi dan motivasi khususnya generasi muda Minangkabau dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Pak, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Diagia waktu, diagia ruang di tengah-tengah kesibukan Bapak. Itulah nusana otabone kita pada kesempatan kini. Sampai jumpa di episode otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.